1 minute to target. Then we have something to celebrate. Who did you denounce? You just have to find out why. Thanks, Nick, for keeping me around. Can you even pull the trigger like that? Hold on. What the hell? Multiple visas. Merci. Je lui éclate sa putain de gueule. Oh, kid, what did you do? Sergo Konstantin Aktar cidden çene bize mi? I'm going to enjoy killing you. Get in line. Halo bro, apa kabar kalian? Semoga baik-baik semua ya. Kali ini aku akan ceritain film Extraction 2 tahun 2023 yang dibintangi oleh Chris Thor. Tanpa berbasa-basi lagi, yuk langsung aja kita lanjut ke ceritanya. Di pinggiran sudut kota yang kumuh, Taylor berjalan sempoyongan setelah berhasil menjalankan misinya. Namun, tiba-tiba Taylor pun tertembak. Tak lama kemudian, Taylor pun jatuh ke dalam sungai. Setelah itu, beberapa orang anggota dari Nick menyelamatkan Taylor yang sedang terdampar di pinggir sungai. Seketika itu pula, Taylor dibawa ke Dubai dalam kondisi yang sangat kritis. Taylor pun dirawat dengan baik dan masih dalam kondisi koma. Namun, dengan setia, Nick tetap menjaga Taylor dengan setulus hati. Bahkan, saat para dokter menawarkan untuk merelakan kepergian Taylor. Hari demi hari pun terlalui. Kesabaran Nick akhirnya membuahkan hasil. Taylor tersadar dari koma yang cukup lama.
Saat mengetahui kondisinya melemah dan mengalami kelumpuhan, Taylor pun sempat berputus asa. Namun, karena dorongan semangat yang diberikan oleh Nick, Taylor pun bersedia menjalani program pemulihan. You just have to find out why. But you fought your way back. But it's pretty difficult to let someone you care about die. Thanks, Nick, for keeping me around. Seorang pria yang bernama Nikolos memberi makan sapi di sebuah tempat yang bernama Kojori. Bertepatan dengan itu, seorang pria datang membawa berita tentang perpanjangan masa tahanan adiknya. Sedangkan di sisi lain, tepatnya berada di Tahiri, seorang pria yang bernama David nampak sedang sangat gelisah karena mengetahui perpanjangan masa tahanannya. Keesokan harinya, 2 mobil mewah mendatangi tempat Nikolos. Dan ternyata guys, dia adalah seorang gubernur. Nikolos pun sedikit bercerita pada Pak Gubernur tentang keadaan salah satu sapinya yang sedang sakit. Tanpa berbasa-basi, Niko pun mempertanyakan kebijakan Pak Gubernur yang berani memperpanjang masa tahanan adiknya. Namun karena desakan dari pihak luar, Pak Gubernur terpaksa melakukan perpanjangan masa tahanan David. Mendengar hal itu, Niko pun mengingatkan Pak Gubernur bahwa dialah yang sudah membuat Pak Gubernur mendapatkan jabatan itu. Pak Gubernur terus memberi berbagai macam alasan pada Niko, hingga akhirnya perbincangan itu tepat berada di depan sebuah lubang galian. Dan tiba-tiba di sisi lain, Taylor yang sudah mulai pulih dibawa pulang oleh Nick dan adiknya yang bernama Yas. Nikolos pun meninggalkan Pak Gub dan meminta bawahannya untuk menimbunnya. Bertempat di sebuah hutan pegunungan es yang sangat indah, Taylor pun diberikan sebuah rumah kayu sebagai hadiah. Mendapat hadiah itu, Taylor juga sedikit bingung guys, karena tak tahu apa yang harus dilakukannya di rumah itu. Nick pun berpamitan pulang, sembari memberikan semua kisah masa lalu Taylor yang disimpan dalam sebuah kotak. Tak hanya itu, di dalam rumah, Taylor juga sudah disambut oleh sohib kesayangannya. Malam harinya, Taylor membuka kotak yang diberikan oleh Nick. Kotak itu berisikan sebuah lukisan seorang tentara dan sebuah flash disk yang berisikan video seorang wanita dan anak kecil. Taylor pun mencoba menjalani waktunya dengan melakukan berbagai macam kegiatan. Hingga pada akhirnya, kiriman kemeja dari Yas pun tiba. Taylor pun pergi mengunjungi pasar untuk membeli 2 ekor ayam sebagai teman, sembari menikmati acara dance yang ada di televisi. Di tempat lain, anak dan ibu sedang berbincang tentang kondisi mereka yang berada di dalam penjara atas permintaan ayahnya. Sang istri pun mengeluh karena merasa tak nyaman berada di dalam penjara, meskipun itu merupakan bentuk bakti pada suami. Perempuan ini bernama Kate. Kate meminta pada David untuk mencarikan tempat persembunyian yang lain. Terjadi sedikit perdebatan di antara mereka berdua. Dan pada akhirnya, David pun pergi meninggalkan ruangan mereka.
Keesokan harinya, saat Taylor tiba di kediamannya, seorang pria berparas santai sudah terlihat menunggu. Dan dia mengetahui misi mustahil yang berhasil Taylor lakukan. Taylor pun menyambut dengan sangat tidak baik kedatangan sang pria. Dan langsung meminta sang pria untuk segera pergi. Namun, seolah tak mengindahkan perkataan Taylor, sang pria menolak. Dan tentu saja guys, Taylor menunjukkan sedikit keahliannya. Dengan tegas, Taylor pun meminta sang pria untuk segera pergi. Namun guys, kekuatan mantan masih tetap berlaku. Sang pria mengatakan bahwa mantan istri dari Taylor lah yang sudah mengutusnya. Mendengar hal itu, Taylor pun bersedia untuk berbicara dengan sang pria. So you're in trouble? No, but her sister is. Ternyata guys, perempuan dan 2 orang anak yang dikurung di dalam penjara adalah adik dari Mia, mantan istri dari Taylor. Pria itu pun menceritakan kisah masa lalu antara Nicholas dan David yang saling menjaga sejak dari kecil. David menahan istri dan 2 orang anaknya di penjara karena sebagai bandar narkoboy, David mengkhawatirkan keselamatan mereka. When they were kids, they fled the civil war in Georgia. Sang pria juga menceritakan kisah masa lalu Nico dan David yang hidup dalam keadaan perang. Dalam kondisi yang sangat sulit itu, 2 orang saudara membangun bisnis dan pabrik senjata dari hasil penjualan narkoboy. Dengan hasil dari penjualan itu, mereka menjadi sangat kaya raya dan kembali ke Georgia, serta membantu seluruh rakyat Georgia. Hingga pada akhirnya, mereka berdua dianggap sebagai pahlawan. Location? They're in the Kachiri prison. Misi penyelamatan adik ipar di penjara Tahiri pun akan segera dimulai. Tak berselang lama, bertempat di pesisir pantai Amalfi, Nick dan adiknya yang sedang berlibur mendapat telepon dari Taylor yang memberitahukan tentang pekerjaan yang diterimanya. Bit of a legend now. Job came in. You were clinically dead 9 months ago. The whole retirement thing's not going to work out. I tell you what the job is and when and how you do it. Memiliki waktu beberapa minggu, Taylor pun mempersiapkan dirinya sebaik mungkin untuk menghadapi misi. Dan pada akhirnya, tibalah mereka di malam misi penyelamatan. Dari dalam penjara Tahiri, salah satu penjaga memberikan sebuah tanda tak terlihat yang menuju ke sel kurungan yang dituju. 1 minute to target. Kemudian, sang penjaga pun mematikan semua CCTV dan kelistrikan agar Taylor dan tim dapat memasuki lokasi. Teams 2 and 3, standing by. Setibanya di dalam penjara Tahiri, Taylor pun memberikan segenggam uang pound sterling pada sang penjaga. Misi penyelamatan sang adik ipar pun dimulai. Tak lama kemudian, akhirnya Taylor pun tiba di tempat yang dituju, bilik sel nomor 207. Dari luar, Taylor memandangi sang adik ipar dengan tatapan penuh kesedihan. Taylor langsung segera membawa mereka bertiga untuk meninggalkan penjara Tahiri. Namun sayangnya guys, sesaat setelah keluar dari sel kurungan, tanpa disengaja sebuah boneka yang dibawa
terjatuh. Hal itu tentu saja membuat anak buah dari David memberikan sinyal bahwa anak dan istrinya dibawa keluar dari sel kurungan. Alarm penjara pun berbunyi. Taylor yang seorang diri mulai melakukan keahlian individunya mencari jalan keluar demi menyelamatkan mereka bertiga. Sedangkan di sisi lain, para napi yang tak tahan dengan kehidupan penjara sudah membuat kekacauan. Guys, I need a way out. Working on it. Well, get it up. Yep, ETA, 2 minutes. Akhirnya, kedua orang anak dari Kate berhasil dikeluarkan. Bertepatan dengan itu pula, David tiba dan terjadilah sedikit adegan action antara David dan Taylor. Akhirnya, David berhasil dilumpuhkan oleh istrinya sendiri. Sedangkan Nick dan Yas pergi terlebih dahulu mencari tempat teraman untuk menjemput Taylor dan Kate. Mau tak mau, Taylor dan Kate harus melewati kekacauan yang ada, dan pertarungan dengan para napi pun tak terhindarkan. Setelah cukup lama bersusah payah, Taylor dan Kate berhasil keluar. Reaching in 3, 2, 1. Yas pun sangat khawatir dengan masalah yang menunggu mereka karena kematian David. Dan benar saja guys, baru beberapa meter keluar dari gerbang penjara, Put those on, get on the floor. para pasukan dari Nicholas sudah mengejar barisan mobil tim dari Taylor. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Rotate right, stay right, stay right. Maintain formation. Copy. Yeah, so am I. Sempat berhasil lolos dari kejaran pasukan bermotor, namun sayangnya sebuah rudal mengenai mobil Taylor. Don't push me. Mereka pun berlari menuju sebuah gedung tua dan langsung naik ke atas sebuah kereta api. Belum sempat untuk menikmati kopi, sebuah helikopter langsung menembak tak menentu. Setelah mengalahkan semua musuh yang mengejar, ternyata guys, kereta yang mereka tumpangi
mengalami remblong. Tentu saja guys, untuk kesekian kalinya mereka semua berhasil selamat. Did you kill him? Setelah itu, mereka pun pergi menggunakan sebuah kapal. Di tempat lain, Nicholas teringat dengan masa kecilnya bersama David yang menjalani kehidupan di masa perang. Setibanya di ruang jenazah, Nicholas kembali mengingat masa kecilnya bersama David saat membela David dari sekelompok gangster. Melihat jasad sang adik, Nicholas hanya terdiam membisu, dan akhirnya Nicholas pun menangis terseduh-seduh. Tak lama berselang, Nicholas pun tiba di sebuah pangkalan udara untuk menemui para anak buahnya. Mereka semua sedang merencanakan pembalasan pada pembunuh sang adik. Jimmy's. Oke guys, sampai ketemu di sesi 2 ya. Assalamualaikum. Don't do this. Stay with her. Get them out.